Oke. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Yang tabrakan kelas dan sebagainya, it's okay. Bisa disambi aja. Karena ini direkam, nanti kalian bisa mendengarkan kembali. Dan Ibu akan kasih tambahan rekaman juga di dalam lensa. Coret-coretan dan sebagainya. Oke. Oke, jadi bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk hari ini kita akan sedikit belajar tentang isolasi dan purifikasi protein, kurang lebih, ataupun enzim ya, sama aja, kurang lebih seperti itu. Nah, sebenarnya intinya enzim itu kan kalau misalnya ada bakteri, ada tanaman, dan sebagainya, itu semua makhluk hidup itu pasti ada enzim di dalamnya. Sama seperti kita manusia, ada enzim di dalam kita. Jadinya bagaimana cara untuk menggunakan enzim itu kan kita nggak bisa. Contohnya langsung menggunakan bakterinya, bisa sih, tapi kan semua enzim pasti keluar ya. Ataupun berbagai jenis enzim akan dikeluarkan oleh bakteri ataupun dari jenis tanaman dan sebagainya. Jadi kalau kita ingin spesifik ataupun kalau kita ingin menggunakan enzim yang kita mau saja, nah makanya perlu diadakan pengisolasian ataupun purifikasi enzimnya. Jadi isolasi dulu, baru dipurifikasi. Nah, bedanya apa sebenarnya isolasi dan purifikasi? Nah, isolasi dan purifikasi ini sebenarnya adalah gabungan dari proses purification ataupun purifikasi. Jadi, proses purifikasi itu sendiri harus ada isolasinya. Jadi, diisolasikan ataupun enzim itu dikeluarkan dari sel tersebut, kemudian baru bisa dipurifikasi. Purifikasi itu tujuannya adalah untuk memilih enzim manakah yang kita mau kita pakai dan mau dijadikan, contohnya dijadikan untuk apa namanya, untuk produk seperti itu. Nah, oke. Ya, jadi intinya enzim itu sebenarnya adalah biokatalisator ya. Kalau sebelum ini kalian belajar katalisator dan sebagainya ya. Jadi biokatalisator itu adalah istilah bagi enzim. Karena kalau menggunakan kata bio berarti enzimnya bukan enzim dari bahan kimia ataupun pembuatan enzim yang berasaskan dari chemical compound, tapi langsung dari misalnya sumbernya, contohnya dari mikroba, dari lingkungan, dari tanaman, dan sebagainya. Nah, cara memanfaatkan biokatalisator ini ataupun enzim harus dikeluarkan ya. Jadi melalui pemisahan enzim yang inilah disebut sebagai istilah isolasi enzim ya. Jadi apa maksud isolasi enzim? Nah, maksudnya adalah pemisahan enzim ya. Oke. Kemudian kenapa kita sebenarnya harus mengisolasi enzim tersebut? Nah, enzim kan banyak fungsinya, contohnya untuk misalnya kita mau pakai untuk sabun deterjen ya, untuk kita membersihkan baju dan sebagainya, itu kan dalam deterjen itu sebenarnya ada enzim ya. Makanya kadang kalau kalian campur deterjen sama air itu kan jadi agak panas. Nah, itu adalah reaksi enzim tersebut. Ya, jadi manfaat ataupun fungsi dari isolasi enzim itu ada apa aja ya. Jadi memahami fungsi enzim. Nah, selain penggunaan enzim itu sendiri untuk produk, tapi at the same time kalau kita melakukan riset ataupun penelitian, kita bisa memahami fungsi enzim itu dengan cara mengisolasinya. Begitu juga dengan mengetahui sifat-sifat enzim. Contohnya di suhu berapa dia oke dan sebagainya, ataupun cara sifat-sifat enzim itu sendiri.
Kemudian aplikasi enzim dari kehidupan ya. Jadi mengaplikasikan berarti membuat enzim ini dipakai untuk produk ataupun pemanfaatan dalam kehidupan. Oke. Jadi isolasi enzim kembali. Jadi maksudnya adalah proses memisahkan enzim dari sumbernya. Intinya itu. Nah, ini di contoh ini beberapa berasal dari berbagai macam organisme. Oke, Ibu mau tanya, mungkin ada yang tahu atau mungkin ada yang belum tahu. Kalau alfa amilase ini sumbernya dari mana coba? Ada yang bisa jawab? Sumbernya dari mana? Yang hadir di kelas ini, alfa amilase kira-kira dari mana? Sumber enzim ini. Ayo, kira-kira? Kalau misalnya mau diambil sebagai produk, ini sebenarnya udah ada ya, ada produknya alfa amilase yang sudah beredar dan dipakai. Nah, kira-kira tuh diambil ataupun disintesis dari mana? Ada yang bisa menjawab? Dicoba aja. Briliana? Alfa amilase kira-kira disintesisnya dari mana? Kira-kira aja. Salah nggak apa-apa. Suara Ibu terdengar kan? Terdengar, Oke. Bu. Oke. Coba kira-kira dari mana? Dari glukosa mungkin, Bu. Glukosa, oke. Ya, bisa. Karena sintesisnya dari dalam buah tanaman ya, yang membuatkan tanaman itu manis ya. Jadi ada kaitannya dengan glukos, oke. Kemudian sebenarnya alfa amilase ini lebih nggak spesifik ya, karena ada glukoamilase. Kalau glukoamilase ini dia lebih kepada sakarifikasi pati sejenis karbohidrat, kurang lebih seperti itu. Kalau proteis ini biasanya berasal dari bakteri asam laktat, ya. Kira-kira seperti itu. Ini cuma contoh aja. Kemudian berdasarkan tempat bekerjanya enzim itu ada 2 jenis enzim, ya. Ini, oke. Enzim itu ada 2 jenis. Yang pertama enzim intraseluler, yang kedua enzim ekstraseluler. Oke. Bedanya adalah perkataan intra dan ekstra. Jadi seluler adalah maksud dari perkataan sel, ya. Intra maksudnya di dalam, ekstra maksudnya luar, ya. Oke. Untuk enzim intraseluler ini biasanya juga disebut sebagai endoenzim, ya. Endo bermaksud dalam, di dalam, ya. Jadi merupakan jenis enzim yang bekerja di dalam sel sumbernya. Jadi maksudnya di dalam sel adalah biasanya di dalam sitoplasma, di dalam nukleus, seperti itu. Ya, jadi ketika ingin mengekstraksi ataupun mengeluarkan enzim tersebut berarti harus memecahkan sel tersebut ya, karena ingin mengeluarkan enzim target itu dari dalam. Ya, jadi biasanya isolasi untuk isolasi untuk enzim intraseluler ini biasanya lebih susah karena harus menghancurkan sel. Nah, biasanya dalam proses penghancuran sel itu bisa jadi juga menghancurkan enzim tersebut, ya. Jadi jadinya susah gitu. Kadang enzimnya rusak dan sebagainya. Contohnya ada apa aja? Ini ya, ada enzim katalis, peroksidase, glukos, isomerase dan sebagainya. Nah, ini bagaimana cara tahu jenis-jenis enzim ini? Ya memang harus banyak baca. Maksudnya kita harus mencari, oh kalau enzim ini sebenarnya dia jenisnya apa? Intraseluler ataupun apa? Tergantung dengan jenis-jenis penggunaan enzim tersebut tadi. Nah, contohnya kalau seperti enzim-enzim yang dipakai dalam proses
glikolisis ya, biasanya kebanyakannya adalah enzim intraseluler karena kejadiannya adalah di dalam sel seperti itu. Kemudian kalau yang namanya enzim ekstraseluler ya, jadi ekstra maksudnya di luar, bukan berarti dia terlalu ekstra, over dan sebagainya, no. Tapi maksudnya adalah ekstra adalah luar. Ya, juga biasanya disebut sebagai ekoenzim, eksoenzim. Tadi endoenzim, yang sekarang eksoenzim ya. Ini perlu diingat antara persamaan nama. Kemudian umumnya ini biasanya sistem metabolisme tubuh, enzim ekstraseluler akan biasanya ditransportasikan keluar sel untuk menghasilkan ataupun melaksanakan proses-proses lainnya. Ya, jadi adalah biasanya hasil-hasil dari proses metabolisme seperti amilase, protease, lipase, papain, dan tripsin. Oke, di sini contoh selain enzim ekstraseluler di sini, ini beberapa contoh. Nah, oke, Ibu mau tanya, kira-kira kalau papain ini enzim mana ya? Enzim dari buah mana? Kategorinya buah ini. Kira-kira apa? Ada yang bisa menjawab? Dari buah pepaya, Bu. Oke, pepaya. Udah ini ya, praktikum biokimia ya? Sudah, Bu. Oke. Kan kemarin Ibu juga lihat beberapa video yang buat untuk praktikum ya. Jadi praktikumnya itu kemungkinan besar papain atau bromelin ya, dari nanas dan pepaya seperti itu ya. Oke, kemudian secara umum proses isolasi enzim ekstraseluler ini biasanya lebih mudah dibandingkan dengan intraseluler karena tidak perlu memecahkan sel yang ada. Nah, ini lebih gampang lagi. Jadi, kalau misalnya kita ngeblend, seperti contoh kalian udah melakukan praktikum ya, udah blend contoh pepayanya itu. Nah, yang precipitate-nya itu adalah sel-selnya, tapi cairannya adalah di mana letak enzim tersebut, seperti itu. Jadi tidak perlu memecahkan sel-selnya. Ya, jadi untuk mikroorganisme biasanya enzim ekstraseluler akan ditransportasikan dari dalam selnya menuju lingkungan luar, intinya itu. Jadi kalau misalnya kita, let's say kita mengisolasi enzim dari mikroba, contohnya kita buat kultur ya, buat kultur mikroba, kan biasanya berair itu ya, ada supernatant dan juga pilot. Nah itu nanti yang diambil adalah supernatannya. Nanti kita lihat kembali. Oke, kemudian ini gambarnya nggak jelas. Jadi intinya intraseluler adalah di dalam sel, kalau ekstraseluler adalah enzim-enzim yang dikeluarkan dari sel. Ya. Oke, kemudian apa yang biasanya harus diperhatikan untuk mengisolasi suatu enzim? Ya, jadi beberapa faktor utamanya adalah sumber enzimnya itu sendiri, metodenya, kemudian metode separasi dan purifikasi. Nah, jadi untuk sumbernya itu tergantung dengan ketersediaan dan keberadaan suatu enzim. Ya, jadi tergantung kita mau ngambil enzim apa dulu, kita mau riset enzim apa dulu, jadi kita tentukan sumber enzimnya, mau mikroba, tanaman, dan sebagainya. Silakan. Kemudian ada metode homogenize ya. Homogenize itu maksudnya ataupun isolasinya itu sendiri ya. Jadi enzim bersifat intraseluler tidak dikeluarkan sel. Contohnya kalau homogenize itu adalah lebih kepada pemecahan sel. Jadi kalau untuk intraseluler itu harus dikeluarkan enzimnya dari sel, maka harus melalui proses pemecahan, contohnya bisa homogenize ataupun homogenize bersifat misalnya ultrasonification, itu namanya, nanti kita bahas kembali.
Kemudian metode separasi ataupun purifikasi. Nah, setelah kita mengambil isolasi ataupun memecahkan sel ataupun mengambil supernatan tadi, nah dari situ kan itu baru kita mengambil enzim-enzimnya. Nah, sebenarnya dari mikroba ataupun tanaman itu sendiri, jenis enzim itu kan banyak ya, sebenarnya bukan hanya satu enzim yang ada, karena banyak proses yang dilakukan oleh metabolisme sebuah makhluk kehidupan. Jadinya dari berbanyak enzim tadi, kita harus memilih kembali enzim tadi. Misalnya kita ingin mengambil, contoh aja ya, misalnya ingin mengambil enzim protease. Ya, jadi dari enzim itu kita harus tahu ciri-ciri enzimnya itu, besarnya enzimnya, terus misalnya dia sifatnya seperti apa. Nah, dari situ baru proses purifikasi adalah mengikuti dengan jenis enzim tadi. Nah, bagaimana kita memilih proses purifikasinya? Nah, tergantung juga dengan enzim tadi, kita bisa melihat ataupun merujuk kepada jurnal-jurnal yang ada, di mana kalau misalnya kita ingin memilih protease itu bagaimana cara mempurifikasinya tuh udah ada banyak di jurnal, karena setiap proses itu ada masing-masing. Seperti itu contohnya. Kemudian metode separasi dan purifikasi, nah itu yang tadi dijelaskan. Oke, kemudian cara isolasi enzim. Pertama pasti dari source-nya ataupun dari, sebentar, mana itu nih ya? Oke, nggak apa-apa. Itu mencari kayak tombol untuk ini. Nggak ada. Oke, jadi cara isolasi enzim dimulai dari sumbernya. Contohnya kalau kita ambil mikroba ya, mikroba yang sudah kita besarkan, kita kembangkan di dalam satu, contoh dalam satu conical flask, dengan juga supernatan ataupun cairan untuk perkembangan mikroba tersebut. Kemudian dari situ kita bisa ekstrak. Nah, kalau mau melalui ekstrak ataupun isolasi langsung, ini adalah pilihan untuk ekstraseluler enzim ya. Tapi kalau misalnya dia adalah jenis intraseluler, maka dia perlu melalui proses-proses homogenization seperti itu untuk memecah sel. Contohnya di sini ya, jadi alur hingga purifikasi enzim dipaparkan di atas ini. Jadi enzim itu sendiri akan diisolasi dari sumbernya, kemudian melalui ekstraksi total, umumnya enzim yang bersifat ekstraseluler ya. Jadi untuk langsung total homogenization ini adalah untuk ekstraksi ekstraseluler ya, dia langsung diekstrak. Kalau untuk yang intraseluler harus melalui partial homogenization ya. Oke, contohnya di sini ya. Setelah melalui partial homogenization ataupun biasanya menggunakan teknik ultrasonification, itu beberapa teknik itu biasanya akan mendapatkan purified organelles ya, dari memecahkan sel terus kita fokus pada organel mana yang akan diambil. Jadi biasanya dilakukan proses pemecahan, kemudian pemisahan organel ya. Ini purified organel di sini, pemisahan organel penghasil enzim ya. Baru dari pemilihan organel tadi baru bisa diekstrak melalui extraction or dispersion. Biasanya banyak blending, di blend dan sebagainya. Ya, karena harus dihancurkan dulu terlebih dahulu. Oke, dari hasil tadi, hasil pengambilan ekstrak enzim tadi ya, berupa ekstrak itu masih enzim kasar ya, istilahnya enzim kasar karena banyak enzim yang bercampur aduk di dalamnya. Nah, setelah itu baru kita mulai separation method.
Separation method itu maksudnya adalah untuk memperoleh enzim yang lebih murni, lebih crude enzim lagi ya, maksudnya enzim yang lebih kasar lagi, maksudnya yang lebih pekat lagi, ya harus melalui separation method. Ya, bisa langsung menggunakan affinity separation method ataupun large scale separation method. Yang large scale ini biasanya centrifugation, ya, melalui sentrifugasi. Kalau di lab kalian tahu mungkin centrifuge itu. Kemudian, pemecahan sel biasanya dilakukan untuk mengisolasi enzim ya bersifat intraseluler. Jadi hanya untuk intraseluler. Nah, pemecahan sel untuk intraseluler itu sendiri sebenarnya apa aja caranya ya? Jadi ada mekanik, ada non-mekanik. Oke, untuk mekanik dengan misalnya cair ya, enzimnya cair, pemecahan dengan gelembung ultrasonik, agitasi mekanik dengan tekanan pompa penekan. Jadi ada alatnya sendiri, dia menggunakan ultrasound ya, dia untuk memecahkan gelombang dalam cairan tersebut. Jadi ada pemecahan di dalam cairan tadi. Kemudian kalau padat biasanya menggunakan homogenizer nama alatnya ataupun penggilingan, mortar, blender, penghancuran dengan hammer kill. Intinya pokoknya di blend, dihancurkan, dicacah-cacah gitulah. Kemudian untuk non mekanik ini biasanya ada manipulasi lingkungan. Ya, kalau manipulasi lingkungan ada freeze thaw, kejutan osmotik, dan vakum desikasi. Oke, kalau freeze thaw ini biasanya itu menggunakan misalnya dimasukkan ke dalam kulkas yang contohnya negatif 80 seperti itu, di freezing dulu. Terus dikeluarkan, dito maksudnya adalah dicairkan. Nah, jadi pencairan itu akan memisahkan antara sel dan juga cairan tersebut seperti itu. Kalau kejutan osmotik biasanya menggunakan cairan juga, misalnya salting in, salting out, dan sebagainya itu. Tapi biasanya agak jarang dipakai untuk masalah manipulasi lingkungan karena tidak begitu spesifik nanti hasilnya. Jadi kebanyakan kalau untuk pemecahan sel menggunakan teknik mekanik ataupun yang kimiawi ini. Ya, kalau kimiawi biasanya penambahan deterjen, non-ionik, lisosom, dan lysis ya, lysis buffer biasanya seperti itu. Harus menggunakan lysis buffer. Lysis buffer dari sel tadi dikasih lysis buffer, dikocok, di centrifugage, maka dari situ akan keluar hasil enzim yang diperlukan seperti itu. Oke, tadi itu masalah isolasi. Jadi intinya enzimnya dikeluarkan dari sumbernya. Nah, kemudian ada yang namanya purifikasi enzim di sini. Nah, setelah melalui proses pertama itu, maka akan melalui proses purifikasi. Jadi untuk purifikasi itu sendiri biasanya tujuannya untuk memperoleh enzim dengan maximum possible yield ataupun dalam jumlah yang maksimum. Ya, jadi tujuan purifikasi adalah contohnya ya, dalam satu botol misalnya ada cairan enzim, misalnya dari 100 ml kita ingin mendapatkan tinggal 1 mili, tapi concentrated enzim ya. Jadi dari 100 ml itu udah campuran air, campuran macam-macam dan sebagainya. Makanya kita ingin buang yang tidak dipakai dan untuk mendapatkan contohnya 1 ml seperti itu. Nah, 1 ml itu adalah yang enzimnya aja. Nah, dari enzimnya itu bisa dipakai untuk berbagai manfaat gitu. Ya, jadi intinya dari purifikasi enzim tujuannya untuk memperoleh enzim dengan jumlah yang maksimum, memperoleh enzim yang murni ya, murni dari crude enzim tadi jadi pure enzim ataupun pure crude enzyme yang bebas dari pengotornya. Pengotornya bisa jadi air tadi, cairan, substrate dan sebagainya ya.
Jadi kita maunya hanya enzimnya aja. Kemudian prinsip dari purifikasi enzim ini biasanya memisahkan enzim adalah dilakukan berdasarkan ukuran, muatan, kelarutan, dan juga kemampuan sisi aktif enzim. Biasanya caranya begini. Nah, makanya sebelum kita melakukan purifikasi enzim, kita harus memastikan enzim apa yang kita cari. Ya, jadi nggak bisa coba-coba, kayaknya kalau tripsin kita coba-coba aja. Nggak bisa. Kita biasanya harus mencari sumber-sumber metode yang sesuai untuk pengambilan. Contohnya tripsin ataupun protease, itu semua masing-masing ada sifat, ukuran, muatan enzimnya masing-masing. Jadi dari situ kita harus membaca jurnal, mencari cara-cara purifikasi yang terbaik. Ya, seperti kalau kita misalnya buat skripsi, kita harus baca literatur review dan sebagainya. Jadi caranya harus mengikuti metode-metode yang sudah ada. Nah, metode yang ada itu biasanya mengikut ukurannya, muatannya, kelarutannya, sifat pH, dan sebagainya. Oke. Contoh purifikasi biasanya dilakukan melalui proses yang pertama itu sebenarnya sentrifugasi. Nah, dalam proses isolasi itu juga ada sentrifugasi sebenarnya. Tapi kemudian pasti akan disentrifugasi kembali mengikut misalnya kecepatan rotasi. Sentrifugasi itu disesuaikan dengan metode untuk spesifikasi enzim tersebut ya. Contohnya bisa let's say 10.000 RPM ya, 10.000 RPM misalnya untuk 15 menit. Itu ada beberapa metode-metode yang ada itu spesifik untuk enzim-enzim tersebut. Ya. Jadi contohnya prinsipnya itu pemisahan enzim dan pengotornya dengan kecepatan tinggi ya, ultrasentrifugal. Ya, kalau kalian di lab itu kan yang misalnya kita taruh beberapa tube and then muter ya, alatnya itu sentrifugasi. Jadi fungsinya adalah untuk memecahkan bukan memecahkan, untuk memisahkan antara molekul yang besar dan yang mengendap di lapisan paling dasar. Untuk proses sentrifugasi ekstraseluler enzim itu biasanya akan banyak menggunakan sentrifugasi ya untuk ekstraseluler, karena apa, kita mau mengambil supernatan ketimbang pelletnya. Ya, kalau pellet itu yang dia turun ke bawah, kalau misalnya ditiup, dipusing ya, diputar kan, biasanya ada yang mengendap, ada yang cairan. Nah, yang kita mau adalah cairannya untuk ekstraseluler. Tapi kalau untuk intraseluler biasanya kita mau ambil endapannya seperti itu. Kemudian filtrasi gel ya. Bisa juga menggunakan filtrasi gel, prinsipnya itu berdasarkan kemampuannya untuk melewati pori dalam gel, beaded gel ya. Ada juga proses menggunakan gel, ya biasanya Sepadex ataupun BioGel-P. Ini beberapa method ya, nama-nama alatan. Oke, ini contoh yang tadi itu pellet sama supernatan itu apa bedanya? Supernatan adalah cairannya. Kalau pellet ya PELLET ya PELLET itu pellet itu adalah yang mengendap ini namanya pellet. Kalau yang ini supernatan seperti itu. Ya, jadi dari sel yang tadinya bercampur baur ya, sel homogenate, kemudian nucleus cell debris ya. Jadi sekali di centrifuge, makanya sel-sel nukleusnya ataupun sel-selnya akan mengendap, kita ambil supernatannya, kita spin lagi, kemudian mendapatkan mitokondria, lisosom, dan sebagainya adalah di endapan yang kedua. Kemudian kita spin lagi, akan mendapatkan microsomes. Jadi tergantung dengan kita mau mengambil yang mana. Kalau sudah
hilang, kita ambil spin-off-nya, maka akan mendapatkan cytosol. Jadi tergantung di mana letak enzim tersebut. Nah, kita sesuaikan dengan proses berapa kali sentrifugasi. Seperti itu. Oke, kalau di sini umumnya seperti sentrifugasi ya, enzim akan diberi larutan presipitan yang membantu pengumpulan enzim sehingga memudahkan proses pemisahan ya. Jadi terkadang ada namanya larutan presipitan untuk pemisahan antara pengendapan. Contohnya adalah amonium sulfat. Oke, nanti Ibu jelaskan tentang amonium sulfat. Oke, di sini larger proteins are excluded from the gel and move from quickly through the column. Nah, ini adalah filter gel tadi ya. Jadi ada satu kolom ya, isinya adalah gel di mana kalau kita masukkan enzim ataupun cairan enzim di atas, maka nanti dia akan melalui porous gel beads ini. Ya, kemudian setelah itu the large molecules are separated from the small ones. Nah, yang nanti keluar adalah molekul kecil. Ya, molekul kecil itulah adalah enzim yang kita cari seperti itu. Ya, metode filtrasi gel umumnya namanya adalah gel Sepadex ataupun gel P tadi. Jadi contohnya adalah molekul enzim yang berukuran besar akan bergerak lambat dibandingkan ukuran yang kecil karena ada porous gel beads di dalam filtrasi gel tersebut. Sama dengan misalnya contoh misalnya kita mengendap air ya, misalnya dengan proses filtrasi air sama juga bebatuan besar, kecil di dalamnya itu akan lama-lama air yang sudah terfiltrasi itu akan keluar di bawah seperti itu. Jadi sama tekniknya dengan filtrasi gel untuk enzim. Kemudian metode purifikasi bisa berdasarkan ukuran. Ya tadi juga ukuran sih, yang ini juga ukuran. Kemudian kalau ini lebih kepada berat ya. Berat enzim tersebut ya sama dengan besar kecilnya juga, karena kalau yang besar dia akan mengendap, yang kecil dia akan berada di area supernatan seperti itu. Ya, kemudian metode purifikasi berdasarkan ukuran, selain itu ada yang namanya dialisis. Oke, proses dialisis ini adalah menggunakan membran dialisis yang bertindak sebagai penyaring. Ya, jadi contohnya seperti ini. Kalau kalian lihat ada penyaringan itu bagaimana disaring ini kok lucu kayak ada sosis di dalam tangki air gitu kan. Nah, memang bentuk dialisis itu bentuknya itu nanti kalau misalnya diisi dengan cairan enzim tadi itu jadinya kayak sosis ya. Kayak misalnya kita buat es krim yang jadul itu ya, kita masukkan dalam plastik itu, seperti plastik itu kan, masuk dalam plastik, kita ikat, nah masuk kulkas. Nah, tapi yang ini nggak dimasukkan kulkas. Ya, jadi bentuknya kayak sosis, kayak es krim jadul itu. Nah, itu sudah dimasukkan enzim itu sebenarnya kalau kita pegang dia nggak akan keluar airnya, tapi kalau kita masukkan ke dalam cairan yang memiliki konsentrasi yang berbeda, contohnya misalnya yang di dalam plastik ataupun membran dialisis ini misalnya dia lebih salty ya. Terus yang luar ini dia adalah air biasa gitu. Jadi yang di dalam dia seperti proses osmosis itu ya. Jadi seperti proses osmosis dia keluar masuk tergantung dengan keadaan larutannya. Jadi molekul terlarut berukuran kecil dari pori membran biasanya akan keluar. Jadi untuk dialisis ini kebalikannya dari filtrasi gel, kita ingin mengeluarkan enzim-enzim ataupun komponen-komponen yang lebih kecil dari enzim yang kita mau seperti itu. Jadi dikeluarkan melalui proses dialisis. Nah, proses dialisis ini berapa lama dilakukannya? Biasanya 1 malam seperti itu. 24 jam.
Kemudian ada metode purifikasi berdasarkan muatannya. Nah, ini lebih spesifik lagi, biasanya menggunakan ion exchange chromatografi. Nah, prinsip untuk ion exchange chromatografi di sini biasanya tergantung pada daya tarik statis ya pada sampel yang mempunyai muatan berlawanan. Jadi ion exchange ya, ada cation, ada anion ya, ada positif, ada anion, ada ion negatif. Ya, jadi pemisah molekul enzim berdasarkan muatannya memanfaatkan jenis muatan yang dimiliki. Tergantung enzim kita mau yang positif ataupun yang negatif, tergantung dengan pemilihan jenis enzimnya. Jadi pada alat ion exchange chromatografi akan dimasukkan yang bermuatan berlawanan dengan enzim target. Ya, jadi kalau enzim targetnya memiliki jenis cation ataupun anion dan sebagainya, cairan ataupun yang akan dimasukkan melalui proses ion exchange itu akan yang terbalik dengan enzim target. Jadi nanti hasil yang dikeluarkan adalah yang targetnya saja. Jadi lebih pure ya, lebih spesifik lagi enzim yang dicari seperti itu. Jadi proses selanjutnya melakukan proses washing atau pemisahan enzim dari ion penariknya sehingga akan didapatkan enzim yang murni. Nah, kelihatannya kok yang penting dimasuk-masukin gitu gampang. No, it's not as easy as that ya. Jadi purifikasi enzim adalah purifikasi yang paling susah karena kebiasaannya setelah purifikasi enzimnya ternyata hilang. Nggak ketemu. Kok bisa hilang? Kayaknya udah benar ya. Proses, cara dan sebagainya itu memang agak susah di situ. Karena Ibu sendiri sebelum ini masternya lebih kepada enzim purifikasi juga. Jadi memang berkali-kali mencoba memakai teknik yang berbeda sedikit situ dan sebagainya dan juga proses ini adalah continuous ya. Kalau kita keseringan disimpan enzimnya itu di dalam kulkas gitu, kadang-kadang bisa hilang gitu. Enzimnya udah nggak berfungsi lagi. Dan kalau misalnya kita run on gel elektroporosis itu nanti hasilnya nggak ketemu dan sebagainya. Jadi emang agak tricky, agak susah. Kelihatannya alat tinggal masuk-masukin ke inilah, itulah, tapi nggak semudah itu. Sama dengan misalnya kita mencari DNA dan sebagainya. Kalau ada salah proses ataupun suhu, pH, dan sebagainya tidak sesuai, makanya akan hilang. Ataupun tidak bisa tampil di SDS page itu. Oke. Ini contoh ion exchange chromatografi. Nah, contohnya seperti ini, ya, ada kolom, misalnya proteinnya ini positif, negatif, ada campuran ya. Kita biasanya tergantung, misalnya dia terbalik, ya, dia mau mengambil proteinnya apa. Contohnya di sini adalah net positive charge stick to column displacing the Na positive ataupun sodium positif, an excess of an ion is then added to the column ya. Jadi kita ingin mengeluarkan proteinnya ya. Jadi yang bukan merupakan protein ataupun enzim yang kita cari, dia akan bergabung ataupun stick with the ions di sini. Seperti itu. Itu untuk ion exchange chromatography. Ya, jadi di sini the Na ions outcompete the bound proteins for binding site on the resin and protein elute. Maksudnya adalah ketika contoh ini Na, ya dia outcompete. Outcompete itu maksudnya dia akan menahan berbagai jenis enzim ataupun enzim yang tidak diperlukan tadi ya, dia bound proteins for the binding site. Jadi ada beberapa ions tadi dia akan bind ataupun dia akan bergabung dengan enzim-enzim yang berlawanan dengannya, dengan Na tadi, dan yang tidak berlawanan akan pass through ataupun akan turun ke bawah seperti itu.
Nah, ini kenapa ini 3, terus keluarnya 3. Oke, kalau berdasarkan ilustrasi, maksudnya adalah contoh protein ini kan kadang dia bergabung dengan chemical-chemical lain, ataupun dia ada gabungan dengan cation, anion, dan sebagainya lah. Maksudnya enzim itu belum pure ya, jadi dia masih ada gabungan chemical lainnya. Nah, dengan proses ion chromatography ini, makanya yang gabungan, misalnya tail-nya itu, tail kepada enzimnya itu, ataupun yang nempel di enzim itu akan tertarik oleh cation ataupun ion-ion tadi itu. Jadi yang keluar turun ke bawah adalah hanya enzim, tapi yang bukan enzim yang menempel pada enzim itu akan lepas dan akan menempel ataupun bind pada resin ataupun protein elipnya. Seperti itu. Oke, sebelum ini adalah proses purifikasi tahap awal ya, tahap purifikasi kurang lebih seperti itu. Di sini ada yang tidak mengerti ataupun lost mungkin? Sebelum Ibu lanjutkan sedikit. Atau karena disambi ya? Oke, nggak apa-apa. Tapi kalau ada yang mau bertanya bisa di chat dan sebagainya. Oke. Kemudian, setelah melalui proses purifikasi tadi ya, biasanya kita akan melalui proses elektroforesis ya. Dari elektroforesis itu biasanya kita bisa melihat enzim berdasarkan muatannya. Contohnya kan ada berapa base pair seperti itu ya, di dalam proses elektroforesis kan ada 10.000 base pair dan sebagainya kan. Ada laddernya itu di dalam proses elektroforesis gel itu. Nah, jadi kalau enzim yang kita sudah purifikasi tadi, kita letakkan di dalam elektroforesis gel, kita proses elektroforesis, maka nanti akan ada line-line pada elektroforesis gel. Nah, di situ akan terlihat perbedaan muatannya ataupun ukuran-ukurannya. Nah, dari situ tergantung pada pergerakan yang berbeda-beda dari molekul muatannya itu tadi. Ya, jadi yang paling berat itu biasanya bukan yang dia akan turun paling bawah, tidak, kebalik ya. Tapi kalau elektroforesis yang paling berat akan berada di atas, ya, dia tidak akan turun lama, dia hanya stuck di atas. Tapi kalau yang ringan dia akan semakin turun ke bawah, seperti itu. Sama dengan proses filtrasi gel ya. Jadi yang ringan ataupun yang kecil dia akan turun ke bawah. Tapi itu kan lebih kepada ukuran ya. Nah, kalau ini adalah berat ya. Ini lebih kepada beratnya. Jadi molekul enzim akan bergerak dari kutub positif menuju kutub negatif ya. Jadi pergerakan molekul ini akan didorong oleh tenaga listrik ya, menggunakan proses elektroforesis. Molekul yang bermuatan negatif akan bergerak apalagi yang memiliki ukuran yang kecil ya. Jadi sama ya seperti yang Ibu katakan, yang kecil akan turun ke bawah ke muatan negatif itu akan lebih bergerak ketimbang yang berat ataupun muatan positif. Sebenarnya sama, semuanya adalah muatan negatif ya, cuman prosesnya itu ada cation positifnya. Jadi yang bergerak adalah yang negatif dan tergantung dengan beratnya. Jadi kalau dia besar, berat, maka dia bergerak secara lambat dan dia akan berada di atas seperti itu. Nanti Ibu berikan contoh gambarannya. Di sisi lain, molekul enzim yang bermuatan positif tidak akan ikut bergerak karena tidak ada gaya tarik-menarik. Jadi lebih kepada kita mengambil gaya tarikan negatif. Nah, ini contoh gambar. Nah, di sebelah kiri ini adalah ladder. Ya, ladder adalah fungsinya adalah untuk menunjukkan ukuran pada base pair. Ya, contohnya paling atas bisa jadi tergantung laddernya apa.
Jadi kebanyakannya biasanya sekitar 100.000 base pair ya, kemudian turun sampai 20.000, 10.000 juga bisa. Nah, yang lain kecil yang sebelah kanan macam-macam ini adalah enzim-enzim mengikut berat base pair-nya ya. Jadi kalau misalnya dia terletak sebelahan ataupun sejajar dengan ladder-nya, ini berarti kira-kira dia 100. Nah, contoh kalau antara tengah-tengah ini, misalnya yang di area sini nih, ya kita harus ngitung kira-kira berapa base pair-nya seperti itu. Ya, jadi separasi enzim menggunakan elektroforesis ini biasanya dikenal sebagai SDS page ataupun polyacrylamide gel electrophoresis ya. Separates SDS protein complexes on the basis of their relative molecular mass ya, berdasarkan molecular mass ataupun muatan, provided the charge mass ratio, the shape of the complexes are the same. Ya, jadi mengikut gambar ini ditaruh di well-nya ini, kemudian nanti akan turun ke bawah dan menghasilkan contoh gambar seperti ini. Nah, kalau contoh selama proses purifikasi, isolasi itu enzim yang kita cari sebenarnya rusak dan sebagainya, kalau di-run di elektroforesis gel ini tidak akan kelihatan ataupun tipis ya, alias nggak ada berarti seperti itu. Nah, biasanya susahnya adalah ketika ini kita udah run kayaknya dapat ini. Sekali run electrophoresis gel, ternyata nggak keluar lain-lainnya ini, ataupun bandnya tidak cantik dan sebagainya. Nah, separation of protein gel, each band seen in the gel represent different protein ya. Jadi setiap line itu maksudnya adalah enzim-enzim yang berlainan ya, karena muatannya lain-lain. Nah, oke. Sampai di sini setelah kita sudah ketahui dari segi besar ya, dari ukurannya, muatan. Nah, sekarang apa? Setelah itu ya. Ini contohnya yang tadi sama. Ya, ini tergantung, ini contoh beberapa. Ini jenis lain, SDS jenis lain. Oke. Kemudian ada metode purifikasi enzim berdasarkan kelarutan ya. Kelarutan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu mengubah pH dan mengubah kekuatan ioniknya. Jadi seberapa besar metode ini biasanya digunakan pada purifikasi tahap awal ya. Jadi pada awal tadi, sebelum proses elektroforesis itu muatan itu biasanya dilakukan pada akhir ya. Setelah purifikasi dan sebagainya, muatan adalah proses pengamatan terakhir seperti itu. Ya, jadi secara umum tujuannya untuk menggumpalkan molekul enzim secara sehingga terjadi permisahan dari molekul lainnya. Mengubah pH dan sebagainya ini bisa melakukan proses pada misalnya proses dialisis. Nah, itu bisa mengubah pH. Proses salting out ataupun sentrifugasi, tapi ada pengendapan amonium sulfide itu juga mengubah pH, mengubah kekuatan ioniknya ya. Jadi dari proses itu biasanya. Nah ini, pada metode sentrifugasi umumnya ditetesi larutan presipitat amonium sulfate yang dapat mengumpulkan enzim karena mengubah kekuatan ioniknya ya. Jadi menggunakan amonium sulfate. Nah, amonium sulfate ini sebenarnya sama dengan garam ya. Kurang lebih seperti garam. Ya garam sih sebenarnya. Garam ya untuk mengubah kekuatan ioniknya itu yang positif negatif tadi. Oke, kemudian metode purifikasi enzim berdasarkan kelarutan sama juga ya, mengubah kekuatan ioniknya aluminium sulfate tadi ya, at a very high concentration salt, concentrated water, solute-solvent interaction, insolubility of enzyme. Jadi ini Ibu nanti akan berikan contohnya seperti apa precipitation of enzyme. Kemudian berdasarkan sisi aktifnya. Oke. Purifikasi sisi aktif enzim ini biasanya agak complicated, agak susah karena
jenis kromatografinya itu menggunakan kolom-kolom yang sangat mahal. Oke, mahal. Ya, harganya ya affinity chromatography, purification, all the stuff itu bisa sampai puluhan juta. Jutaan lah, jutaan, puluhan juta, tergantung kolomnya ya. Dan kalau misalnya crude enzyme yang kita mau proses melalui sisi aktif ini, itu tidak pure ataupun tidak bersih dan sebagainya itu, maka akan merusak kolomnya itu. Jadi kalau merusak kolom, ya sudah, kamu bayar berjuta-juta untuk kolom, tapi akhirnya tidak bisa digunakan lagi. Seperti itu. Jadi memang prosesnya harus benar-benar teliti dan sebagainya. Ya, jadi enzim untuk proses sisi aktif biasanya dilewatkan pada suatu alat yang diberikan substrat dari enzim target, sehingga otomatis enzim target ini akan menempel pada substansi substrat tersebut. Hanya, tetapi walaupun dikatakan mahal dan sebagainya dan susah, tetapi proses sisi aktif ini adalah untuk mendapatkan benar-benar enzim target yang sebenar-benarnya. Memang paling bisa mendapatkan enzim target seperti itu. Ya. Dan alat purifikasinya tuh ada alatnya sendiri besar, and then ada kolomnya ditaruh di itu, proses alatnya itu sangat-sangat mahal seperti itu. Dan tidak semua lab memiliki metode ataupun alatan untuk purifikasi sisi aktif. Biasanya umumnya adalah menggunakan yang bentuk tadi ya, ukuran ataupun muatan. Sampai situ. Ion kromatografi itu juga agak mahal karena memiliki mesinnya sendiri ataupun alatnya sendiri. Oke. Jadi enzim yang berikatan dengan substrat ini selanjutnya dilakukan washing dan pemisahan, dan bagian substratnya menggunakan larutan kimia dan diperoleh enzim murni. Contohnya adalah affinity chromatography. Oke. Bedanya dengan ion exchange apa? Untuk masalah pemilihan enzimnya di sini apa? Ada yang bisa mengatakan? Teman-teman, ada yang masih bangun? Oke, bedanya affinity chromatography dengan ion exchange chromatography itu apa? Ada yang bisa menjawab? Halo, halo? Atau semua pada ini kah? Apa namanya? Ada lab? Siapa ya di sini? Erbika? Oke, tidak menjawab. Hadir, Bu. Ya, gimana? Belum terlalu paham, Bu, soalnya baru gabung. Oke. Yang lain mungkin? Maaf ya, Bu. Iya, nggak apa-apa. Yon? Yon, apakah di situ? Oke, siapa lagi? Zakia? Atau kalian lagi ada lab kah? Atau gimana nih? Makanya tidak. Yuda? Iya, Bu. Ya, gimana? Zakia? Saya baru gabung, Bu. Tadi mati listrik. Kenapa? Oh, tadi masuk lambat ya? Iya, Bu. Soalnya baru hidup listriknya. Oke, it's okay. Nah, affinity chromatography dengan ion exchange chromatography bedanya adalah ion exchange, udah namanya jelas ya di depan, dia berarti menggunakan perpindahan ion ya. Jadi dia menggunakan proses ionisasi ya. Ionisasi. Kalau affinity chromatography ini dia menggunakan sisi aktifnya, berarti dia menggunakan substratnya. Ya, dia bukan menggunakan cation, anion whatsoever itu, tapi dia menggunakan pasangan enzimnya. Jadi substrat dimasukkan dalam kolom, dia akan akan bind dengan enzim itu dan mengeluarkan enzim itu dari dalam kolom tersebut. Oke, contohnya seperti ini. Oke, ini affinity chromatography. Contohnya di sini ada sample containing mixture of proteins. Ya, ini contohnya beberapa enzim dan sebagainya.
substan S ya, substan S ini akan bind ataupun dia akan melekat ataupun dia binding dengan protein ataupun enzim tadi ya. Nah, yang di bind adalah yang dia perlukan seperti itu ya. Nah, enzim-enzim yang tidak diperlukan dia akan terkeluar dari kolom, dibuang ya. Kita tidak akan memakai ini. Jadi rest of proteins clotted ya, eluted. Eluted maksudnya dikeluarkan. Ya, jadi tidak dipakai seperti itu. Nah, yang terbind dengan substrate itu yang akan diambil untuk enzim target tadi. Jadi enzim targetnya adalah yang bind dengan substrate. Bedanya dengan ion exchange adalah ini menggunakan substrate. Oke. Bagaimana cara kita untuk memilih metode yang akan digunakan? Nah, ini. Bagaimana caranya? Nah, beberapa metode biasanya terkait isolasi, purifikasi, pemilihan ini bisa dipilih menggunakan beberapa faktor, contohnya skala preparasi, enzim yang akan dihasilkan, waktu yang tersedia, peralatan yang tersedia, biaya. Nah, ini memang penting biaya, karena ion exchange chromatografi, affinity chromatografi adalah sangat mahal dan bukan ada di setiap lab biasa ya. Kalau di lab tempat Ibu dulu belajar, kromatografi yang ion exchange itu ada, tapi kolomnya ataupun alatan kolomnya itu harus beli sendiri. Jadi again biaya. Untuk yang affinity chromatografi itu tidak ada alatannya, karena alatannya sangat mahal, puluhan juta, mungkin bisa sampai ratus ya. Itu ada di universitas lain. Waktu itu Ibu ingin mencoba menggunakan affinity chromatografi, tapi karena alat itu sangat sensitif, jadi nggak jadi waktu itu. Karena untuk mempelajari pemilihan affinity chromatografi itu sangat-sangat agak rumit, ya harus belajar alatnya, itu satu hal. Yang kedua, proses pengambilan enzimnya ataupun isolasinya tuh harus benar-benar pure, harus benar-benar nggak salah gitu. Nah, dan yaitu tadi biaya kan, jadi waktu itu Ibu nggak jadi menggunakan proses affinity itu. Nah, itu biasanya orang yang menggunakan proses affinity ataupun yang exchange untuk protein itu biasanya untuk S3 postdoktoral itu biasanya akan menggunakan proses itu karena memang mereka high level lagi. Jadi memang prosesnya akan mendapatkan enzim yang sangat-sangat pure seperti itu. Nah, untuk skala kalian belajar S1 itu hanya di proses sentrifugasi dan juga elektroforesis. Cukup di situ dengan dialisis ya. Jadi cuma 3 itu adalah yang biasanya akan kalian gunakan. Misalnya kalian mau membuat skripsi tentang isolasi dan purifikasi, silahkan menggunakan 3 jenis itu. Karena semua alatan ada di lab. Ya, di lab Unisa ada, bisa menggunakan centrifuge, bisa menggunakan SDS, electrophoresis ya, semua ada. Jadi cukup sampai di situ biasanya. Oke. Nah, metode-metode bergantung kepada enzim apa yang menjadi enzim target. Misalnya seperti tadi contoh tripsin ada metodenya sendiri. Protease ada metodenya sendiri. Tapi kalau jenis tripsin, protease itu tidak perlu sampai ke tahap affinity chromatography on those kind of things. Dia cukup surface. Karena enzim-enzim itu ada enzim yang memiliki jumlah yang kuantiti yang banyak. Untuk enzim-enzim yang harus melalui proses ion exchange, affinity, itu adalah biasanya enzim-enzim spesifik yang jumlahnya sedikit dan biasanya belum diketahui lagi penggunaannya ataupun enzim itu misalnya dari bakteri yang benar-benar enzimnya spesifik ya dengan kode-kodenya tersendiri. Nah, itu biasanya akan menggunakan proses lebih dalam lagi menggunakan kromatografi seperti itu. Oke, contoh di sini
Oke. Ya, all protein enzyme purification begin with a mixture of proteins and objective purifying from all the other mixture. Jadi intinya specific activity enzim adalah enzim activity over total protein ya. Jadi persentasenya adalah dari total crude enzimnya tadi. Ini sekadar pengetahuan, tidak perlu diingat. Oke, contoh di mana ya? Oke, yang tadi tentang ammonium sulfate fraction. Nah, biasanya pengendapan pertama isolasi setelah sentrifugasi itu kita biasanya mengendapkan pada menggunakan precipitate yang namanya ammonium sulfate ya. Jadi ammonium sulfate itu seperti garam ya. Jadi contohnya ada satu beaker ya. Kalau kalian di lab satu beaker cairan enzim terus kita kasih garam. Kita kasih garam, kita mix seperti biasa, and then let it set, ataupun kita biarkan untuk beberapa jam. Nah, beberapa jam itu nanti akan ada yang turun ke bawah, ada cairan di atasnya supernatant, seperti itu. Nah, itu adalah contoh penggunaan ammonium sulfate. Nah, tergantung kita mau memakai yang mana. Biasanya kalau ammonium sulfate kita akan ambil cairannya ya, supernatannya yang akan kita ambil karena enzimnya ada di supernatant. Yang turun ke bawah adalah garam-garam yang kita campurkan tadi yang akan mengikat mengikat enzim bukan enzim ya, pengotor lainnya, contohnya campuran di dalam air misalnya kan biasanya dikasih makanan, bakteri kan dikasih makanan ya waktu pertumbuhannya dan sebagainya, jadi akan ditarik ke bawah seperti itu. Ya, jadi ini contoh protein dissolve in water. Ya, kalau protein dimasukkan dalam air, dia akan berpecah ya. Nah, kita nggak mau protein itu berpecah karena kita mau mengambil protein-proteinnya aja. Jadi kalau dimasukkan ke air jadi susah, jadi bingung kan kita bagaimana cara mengambil ataupun memisahkan protein tadi. Nah, dengan adanya ammonium sulfate tadi, makanya ketika dimasukkan ammonium sulfate tadi ini, ya dia bergabung dan sebagainya, maka dari protein-protein itu dia akan menjadi satu seperti itu, ya akan bergabung gitu. So when a lot of salt, ya, ketika banyak salt ataupun ammonium sulfate tadi is added to the protein solution, ketika dimasukkan dalam protein solution tadi, salt ions attract the water molecules. Jadi dia akan mengikat air, ya, away from the protein. Dia akan mengikat air jauh dari protein. Dan kemudian partially since the salt ions have much greater charge density, so these small ions bind the water molecules. Dia akan bind dengan water molecules, and then protein molecules are forced to interact with themselves and begin to aggregate. Ya, jadi aggregate maksudnya adalah bergabung. Dia akan mengumpul jadi satu. So when enough salt has been added, the proteins will begin to precipitate. Jadi proteinnya adalah yang precipitate tadi. Jadi kebalik Ibu. Ya, jadi saltnya itu akan bergabung dengan air, dia jadi cairan, dan proteinnya adalah yang akan precipitate. Ya, proteinnya akan turun ke bawah. Jadi kalau sudah ditinggalkan berapa jam lamanya, makanya ada endapan. Nah, endapannya itu yang diambil dan nanti dicentrifuge lagi. Dia akan di spin off lagi. Ya, tergantung juga. If this is carried out at cold temperature, like in ice, the proteins will precipitate without denaturation. Oke, maksud denaturation di sini apa? Denaturation maksudnya adalah hancur ya, protein itu rusak. Ya, jadi ketika melakukan ammonium sulfate harus dalam keadaan yang dingin ya. Minimal 4 degrees Celsius. Jadi
temperature kulkas biasa. Jadi ketika kita memasukkan salt dan sebagainya itu harus pada temperature dingin. Ya, kita tidak bisa memasukkan garam itu dalam kulkas ya. Tapi kita keluarkan sebentar, misalnya bawah beaker itu pakai ice ya. Ada ice di bawahnya supaya tetap dingin cairannya. Masuk garam, kacau garam masuk di dalam beaker, kita masukkan ke kulkas lagi untuk set ya, untuk precipitate itu turun ke bawah. Thus the protein can be collected by centrifugation. Nah, cairan supernatannya yang di atas itu akan kita buang dan kita akan ambil precipitate-nya. Nah, precipitate yang turun ke bawah itu kita centrifuge ya, kita pusingkan di alat sentrifugasi dan kemudian redissolve in solution using a buffer with low salt content. Nah, dibalik. Tadi kan high salt content, kemudian ini kita add on with low salt content, seperti itu. Pakai buffer. Buffernya tergantung buffer apa yang diperlukan sesuai dengan jenis protein tadi. Ya, jadi proses tadi yang namanya ammonium sulfate tadi adalah cold salting out, ya. Works best with divalent anions like sulfate, ammonium sulfate, which is highly soluble at ice temperatures, ya. Tergantung dengan jenis enzimnya. Nanti bisa dicari di jurnal jenis-jenis yang mana. Oke, kemudian salting out, useful for fractionation of mixture of protein, since large proteins tend to precipitate and smaller ones will stay in solution. Oke, di sini, since large proteins tend to precipitate and smaller ones will stay in solution. Bedanya apa? Kalau protein yang kita cari itu adalah protein yang molekulnya besar, makanya kita akan centrifuge precipitate-nya. Kalau yang kita cari adalah lebih kecil ukurannya, maka kita akan ambil solution-nya. Makanya tadi Ibu kebalik. Karena ada yang kita ambil cairannya, ada yang kita ambil precipitate-nya. Jadi ketika kita mempelajari yang manakah yang kita perlu buat, metodenya yang sesuai, maka kita harus memilih cara yang seperti ini. Ya, tergantung. Thus, by analyzing various salt fraction, you can find condition which the protein are studying precipitate. Jadi tergantung dengan keadaan protein yang mana yang kita cari, seperti itu. Dialisis dan sebagainya, nanti Ibu, ini akan Ibu translatekan ke dalam bahasa Indonesia, jadi lebih mudah untuk dimengerti, seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Mungkin agak berat ya untuk mengingat bagian protein ini. Nah, untuk kali ini Ibu akan berikan tugas ya. Sebelum ini belum ada tugas kelompok ya. Oke, jadi untuk tugas kelompoknya adalah satu kelompok perlu mencari satu jurnal berkaitan dengan cara isolasi dan purifikasi enzim. Ya, terserah mau enzim apa, tapi yang penting mengikut jurnal yang diaju itu. Ya, tidak perlu buat makalah, tapi dibuat dalam bentuk PPT. Ya, tidak usah membuat makalah, tapi pastikan di PPT itu referensi jurnalnya ada setidaknya minimal 3 jurnal untuk pemilihan metode isolasi dan purifikasi. Ya, nggak usah cari yang wah-wah banget enzimnya, ya, yang susah dan sebagainya, nggak apa-apa. Cari yang simple aja. Jadi supaya bisa teman-temannya yang lain mengerti basicnya. Oke? Ada yang mau bertanya? Mengerti nggak tugasan untuk kelompok ini? Kalian ini sambil ada kerjaan lain kah? Ibu tanya tidak menjawab nih. Ngerti, Bu. Ngerti kan? Ya. Jadi pilih minimal 3 jurnal. 3 jurnal itu topiknya sama, cara metodenya yang sama, cuman kalian coba bandingkan
metodenya, mungkin ada metodenya lain. Nah, misalkan contoh ya, jurnal yang diambil 3 ini misalnya untuk isolasi tripsin, misalnya seperti itu. Tapi kok lain-lain ya Bu, ini maksudnya ada caranya agak lain gitu. It's okay. Kalian harus masukkan dalam tabel cara jurnal 1, cara jurnal 2, 3, nanti baru dibahas kenapa berbeda dan kenapa pilihannya berbeda. Mungkin sumbernya beda, ya asalnya beda, misalnya mikroba ataupun hewan dan sebagainya. Kalau kalian bisa menemukan yang 3 jurnal itu sama metodenya, itu bagus lagi karena lebih jelas lagi ya. Tapi biasanya kebanyakannya adalah metodenya agak berbeda. Jadi nanti tugasnya kalian adalah membahas metode berbeda ini kenapa, ya. Kira-kira apa alasannya kenapa dari 3 jurnal itu beda-beda metodenya. Mungkin dari sumbernya ataupun apa, seperti itu. Oke, jadi dibuat dalam bentuk PPT, and then nanti untuk pertemuan, sebentar Ibu cek. Pertemuan studi kasus dan review jurnal itu tanggal 29 Juni. Oke, tanggal 29 Juni ini akan presentasi. Kita ada berapa kelompok ya? Sebentar. Ibu lihat kembali kelompoknya ada berapa di sini. Oke, ini karena kelompoknya banyak ya, ada A, B, C, D, E, F, G, H, I. Ya, ada banyak kelompok. Silahkan jadi satu kelompok. 2 kelompok jadi satu kelompok, ya. Terserah kalian mau milih gabungan kelompok mana dan sebagainya. Intinya berarti satu kelompok minimal 6 orang. Bisa? Baik, Ibu. Oke, 6 orang ya. Jadi kalau bisa di PPT-nya itu oke. Kalau ingin membahas lebih dalam di PPT itu berarti page-nya agak banyak gitu ya. Page PPT-nya agak banyak. Tapi jangan terus disumbat di dalam satu page itu banyak penjelasannya. Harus jelas, clear, scientifically edukatif ya, maksudnya PPT-nya yang edukatif, nggak cuma tulisan-tulisan dimasukkan. Yang penting kalian ketika menjelaskan bisa menjelaskan dengan jelas. Oke, itu aja tugas kelompok. Pengumpulannya pada hari H ya, jadi pada ketika dilakukan presentasi itu kalian kumpulkan hasil PPT-nya itu melalui lensa seperti itu. Oke, kalau ada yang tidak jelas dengan penjelasan tentang proses isolasi purifikasi, ada yang mau bertanya? Nanti Ibu kasih gambaran yang lebih jelas lah, supaya kalian bisa lebih mengerti. Oke? Oke, karena udah sore dan kalian juga perlu istirahat dan sebagainya, mungkin ada tugas-tugas yang perlu diselesaikan, yang masih praktikum dan sebagainya. Ibu sudahi untuk hari ini ya.